Kawan-kawan, selamat datang di ruangan kami. Kami di sini akan menunjukkan beberapa masalah di kompresor utama kami, kebocoran pada safety valve air kompresor. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit tutorial untuk memperbaiki kebocoran itu. Oke, kawan-kawan, selamat datang dan selamat menikmati dan menonton video-video tutorial kami. Ya, sekarang kita buka dulu safety valve tersebut. Lihat aja sampai selesai videonya. Safety valve-nya kami sudah buka, dan seterusnya kami akan urai satu persatu dari isi safety valve itu. Di situ ada beberapa valve, terus ada spring. Kemungkinan besar kerusakannya ada pada valve-nya, mungkin sudah cacat, jadi itu yang harus kita scraping pakai paste. Dilihat aja, kita buka satu persatu dulu. Kita ikat di wise dulu, terus kita buka. Mudah saja kawan, ini hanya sekedar video yang mungkin beberapa orang yang mungkin kepingin menonton beberapa masalah kebocoran pada safety valve. Itu dia, nanti dilihat aja dengan melihat tanpa dijelaskan juga. Dengan beberapa kawan-kawan yang sudah saya profesi pasti sudah paham. Itu ada valve, di dalam itu ada ball bearing juga untuk menekan keluar masuknya angin. Itu ada spring. Itu di dalam itu ya valve-nya, penekan spring. Itu ada ball bearing ya. Ya, sudah pasti kita harus bersihkan isi dalamnya, jangan sampai ada yang sangkut-sangkut. Di dalam sana kita harus bersihkan dengan minyak atau WD-40. Ya, ini valve. Di dalam itu ada pertemuan valve yang namanya itu seating valve. Itu kita berikan paste, lapping paste ya, diberikan itu yang halusnya aja, itu ada dua bagian. Lapping paste itu terserah mau kasih yang halus atau yang kasar duluan. Setelah itu yang halus, kita masukkan sampai kepada seating valve di dalam itu. Seperti biasa kita skir ya, skir ya, kita pakai tools yang biasa aja. Kita masukkan di situ obeng, terus kita putar-putar. Di dalam itu pertemuan seating dengan valve ya.
Lebih bagus kita pegangkan ke voice supaya kita bebas untuk skillnya. Nah, skillnya begitu aja, di gesek-gesek diputar-putar. Biasa aja ini. Untuk kawan-kawan tahu, ini air kompresor yang difungsikan untuk di kapal untuk memutar mesin induk ataupun generator untuk starting awal. Jadi air kompresor ini difungsikan untuk mengisi udara ke dalam reservoir botol, reservoir tank atau apa namanya, atau botol angin. Kita bersihkan dengan W40 ya. Setelah kita bersihkan dan sudah dipastikan sudah halus, dan videonya tadi tidak terlalu panjang lah, kita scale yang jelas tadi. Saya berikan paste yang halus, yang kasar dulu, terus halus diputar-putar ya. Terus setelah itu kita bersihkan kepada WD-40. Nah, itu tadi ada push rod dari valve, terus ada ball bearing itu untuk menekan kedudukan penekanan dari spring itu. Yang memang harus kita bersihkan biar kotoran itu tidak sangkut di dalam valve seating. Oke, sekarang kita mau mulai rakit kembali ya. Mulai rakit, kita install ulang ya. Itu lubangnya masuk. Oke. Jadi ball bearing itu penahan seating valve, jadi dia di situ lewatnya juga udara masuk dan udara keluar. Dan kalaupun bocor, maka itu lewat di bagian ball bearing itu. Ini ada beberapa lubang di samping itu. Kalau supaya ketahuan bahwa valve safety valve ini ada kebocoran ataupun udara kelebihan, udara lebih, dia harus keluar di situ. Namanya juga safety valve, jadi ada tekanan yang sudah ditentukan. Pada tekanan lebih, dia harus terbuka. Karena di sini kami punya tekanan air kompresor ini kita simpan di 30 kilo. Jadi lebih dari 30 kilo tekanan dia keluar di situ. Tapi sekarang masalahnya adalah sebelum sampai pada 30 kilo, di antara 25 dia sudah bocor. Jadi kemungkinannya itu ada valve dan seatingnya itu bocor, ada cacat, ataupun spring itu sudah lemah, jadi penekanannya sudah lembut. Itu semua susunannya kawan-kawan mungkin lihat ya. Setelah saya jelaskan itu Anda juga lihat sudah susunannya tadi. Ball bearing, habis itu valve,
terus spring, terus ada di atasnya lagi cover spring. Nah itu cover kita masukkan lagi kembali. Untuk kawan-kawan tahu, ini saya buat memang selain dia bocor, dia punya valve itu cacat, ternyata memang ini springnya sudah lemah dari makan usia lah, sudah lemah. Jadi setelah saya rakit kembali ini, saya coba, dia masih bocor. Maka ketahuannya ternyata itu bukan lagi valve-nya yang ada kebocoran atau valve atau cacat, dia ternyata juga springnya itu lemah. Jadi tadi susunan spring tadi, pals susunan bagian atas terakhir itu saya tambahkan washer yang kurang lebih ketebalannya sekitar 1 atau 1,5 mm. Nah, jadi yang jelas kan kalau kita tambahkan itu spring, jadi penekanannya akan lebih banyak, jadi akan bertambah. Ya, sekarang ini saya sudah buat, sudah rakit, dan sekarang kita pasang kembali. Nah, jelas-jelas kita harus bersihkan daerah itu untuk pemasangannya. Itu ada di situ, ada drill, bersihkan semua. Ini kan ini kompresor, ini silinder kompresor dari sini ke sini, dari ini ke luar sini. Jadi kalau ada kelebihan tekanan entah lebih, itu keluar di situ. Dan kompresor kami ini otomat, jadi kita sebut 30 tekanan. Nah ini kita pasang, kita kasih Copas Slip ya. Copas Slip ini mereknya anti stress compound, jadi kalaupun panas dia tidak akan mengeras, dia tetap bagus, agar suatu waktu kita buka tidak keras, karena itu daerah panas. Kompresor ini laluannya panas, ini daerah panas, jadi kita kasih compound Copas Slip biar kapan-kapan kita buka lagi dia mudah. Kalau kita tidak kasih itu boleh juga, cuma dia akan mengeras nanti kalau tidak ada Copas Slip. Ini sebenarnya perawatan rutin ya. Dengan kebocoran ini sengaja saya ambil untuk saya videokan, untuk jadi satu dokumentasi kami atau kawan-kawan yang sempat mau mempelajari juga. Ya ini perawatan rutin lah. Tapi memang ya, keadaannya sebenarnya masih boleh dipakai, karena 25 kilo itu sebenarnya sudah cukup untuk memutar itu mesin induk ataupun generator engine. Tapi karena memang kita setting dia punya tekanan itu 30, ya pastilah kita harus perbaiki. Ini perawatan itu. Nah tadi itu sudah kita pasang safety valve. Biasa memang karena dalam kompresor ini dalam per 3 bulan kita ganti olinya, per 3 bulan kita ganti olinya. Ini perawatan rutin, ganti oli baru lagi ya. Jadi kita pakai oli ini, oli diesel yang tipe saya itu grade-nya 15W40. Jadi 15W40 yang biasa dipakai untuk engine diesel
high performance. Bisa juga dengan tipe SAE 40 juga boleh. Juga ini 15W 40. Yang biasanya juga kita pakai kalau kehabisan oli itu kita pakai juga yang tipe SAE 40 saja boleh. Yang jelas oli untuk oli pelumasan diesel. Nah sekarang ini kita mau drain ya, kita mau drain oli di dalam karter kompresor. Ini per 3 bulan kawan ya, per 3 bulan ini sudah ada jadwalnya, memang rutin. Kompresor tipe ini salah satu kompresor yang memang kulit tahan. Kawan, olinya memang sudah hitam dan memang ya yang jelas per 3 bulan itu harus kita ganti, jangan kita tunda-tunda. Memang itu sudah jadwal karena biasalah biar awet. Isi dari oli ini, oli karter kompresor ini 2 liter. Kawan, air compressor nomor 1 ya, nomor 2, nomor 1. Nah ini olinya, olinya 15W40 ya. Lalu kita ambil ini oli baru di tanknya, store tank. Ini dia punya pen itu, ceretnya kita bilang juga ceretnya atau pen itu 1 liter. Jadi kita mau isi ini 2 liter kawan. Tank. Kita tutup kembali setelah kita curah dia punya oli kotornya. Kita akan isi. Oke kawan, kita isi yang baru. Ini 2 liter oli kawan ya, biar nanti segar. Jadi safety valve-nya sudah bagus, olinya bagus ya, jelas tak. Kalau dia running dia seperti
segar kembali, performanya bagus. Oke, setelah selesai diisi kita tutup dengan karter atau pen atau apa aja yang betul seperti itu. Ini kawan, ini sudah selesai semua. Jadi cuma ini sudah kita tes dia punya oli sounding ya, oli sounding. Oke, ada dia punya ukurannya ya, ada ukuran di situ. Ya. Nah, kita sounding sampai batas ukuran yang tepat, jangan lebih kawan ya. Ada sudah ada ukuran.